mengambil dua orang atau 3 orang anak dididik mengikuti apa yang diajarkan oleh masing-masing guru. Jadi setiap center itu akan ada perbedaan karena masing-masing dididik oleh gurunya masing-masing, yang nanti menentukan lulus tidaknya, perlu belajar apa, semua itu adalah masing-masing gurunya. Tidak ada standarisasi yang bersifat nasional, sehingga lulusan dari yang anak didik di Surabaya, di Jakarta dan Semarang mungkin akan berbeda mengikuti gurunya masing-masing. Nah, pada saat itu ya, perjalanan sejarah karena perkembangan kita mulai terbuka dengan dunia internasional, maka belajar dari apa yang dilakukan oleh banyak negara di luar yang terbaik pengalamannya itu diambil sebagai contoh. Maka terbentuklah mulai tahun awal 80-an itu yang namanya kolegium. Setiap perhimpunan spesialis, perhimpunan kebidanan, perhimpunan bedah, perhimpunan dokter spesialis anak itu memilih di antara mereka para guru besarnya dan orang-orang yang memang paling mumpuni, paling kredibel dalam ngurus pendidikan. Itulah awal sejarah. Kemudian terbentuklah berbagai kolegium setiap disiplin ilmu. Ya. Nah, dengan banyaknya kolegium yang ada, yang dengan kolegium ini tugasnya apa mereka? Mereka menyusun standar pendidikan. Jadi kalau seorang spesialis anak dididik di Semarang, di Jakarta, di Surabaya, dimanapun standarnya sama, kualitasnya sama, dan itu mengikuti standar dunia. Itulah awal dari berdirinya kolegium. Kemudian diinisiasi ya dengan banyaknya kolegium itu pada Muktamar IDI yang tahun 2000 ke 20 kalau nggak salah ya, di Malang. Itu terbentuklah namanya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Dari berbagai kolegium yang ada itu untuk apa? Untuk menyelesaikan, salah satunya adalah ada pekerjaan, misalkan orang patah tulang rahangnya ini, dokter bedah plastik bilang itu bagiannya dia, tugasnya dia. Tapi dokter THT juga mengatakan itu dekat banget dengan THT, itu punyanya dia. Ya, terus dokter bedah yang lain juga mengatakan hal yang sama lah. Itu konflik-konflik terkait kompetensi yang mirip itu diselesaikan dalam majelis ini. Jadi ini perkembangan sejarah yang nggak bisa diungkiri. Yang membentuk kolegium bukan Menteri Kesehatan, bukan pemerintah, tapi itu adalah inisiasi dari perhimpunan spesialisnya masing-masing bidang ilmu. Dan yang patut diingat bahwa kolegium yang ada selama hampir 40 tahun lebih dari berbagai disiplin ilmu sudah saat ini menghasilkan mereka itu 2.700 dokter spesialis baru setiap tahun. Ya, dari sebanyak sekitar 17.000 peserta didik sekolah spesialis dari 24 institusi pendidikan spesialis, itu dihasilkan 2.700 orang per tahun spesialis baru yang mereka mengisi berbagai tempat pengabdian di seluruh Indonesia. Tiba-tiba dengan sebuah undang-undang kesehatan dengan turunannya berupa peraturan pemerintah PP nomor 28 2024 dan diikuti Permenkes nomor 12 ya 2024. Ini semua dianggap tidak ada. Apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan kolegium oleh setiap kolegium yang dibentuk oleh setiap disiplin ilmu itu dinihilkan, dianggap tidak ada. Menteri Kesehatan membentuk yang namanya kolegium bidang ilmu sendiri. Namanya yang dipakai sama, namanya kolegium. Ya. Dan kita tahu bahwa berdasarkan Undang-Undang 17 sebenarnya di situ masih tertulis kalau kolegium itu dibentuk oleh kelompok ahlinya masing-masing, bukan oleh menteri. Tapi yang kita lihat ya, jadi bukan cuma masalah dibentuk oleh siapapun, bukan, tapi kolegium ini adalah sebuah lembaga ilmu. Dia yang menentukan standar keilmuan. Jadi kalau seorang dokter praktek di masyarakat, dia melakukan suatu tindakan, dokter kandungan melakukan suatu model operasi tertentu, itu benar tidaknya itu yang diikuti rujukannya itu adalah kolegium.
Sehingga kolegium itu karena jadi pusat rujukan, dia harus betul-betul mandiri, yang dia hanya mengikuti ilmu pengetahuan yang benar itu yang mana berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kekuasaan. Jadi kolegium harus independen, dan itu semua yang dihilangkan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Dan itulah yang membuat kita semua berkumpul di sini pada hari ini untuk mencoba menegakkan kembali makna sebuah kolegium itu harusnya seperti apa. Saya rasa itu yang saya mulai. Terima kasih. Saya kira buat kita semua sangat jelas ya bahwa terjadi saat ini dengan undang-undang ini dan dengan peraturan pemerintah yang ada, itu terjadi intervensi dan akuisisi dari kolegium yang tadinya adalah ranah dari profesi, sekarang diambil alih oleh kekuasaan pemerintah. Bahwa ini lebih sehat, dan kita khawatir nanti kebijakan kesehatan ini tidak pro rakyat, makanya kita harus buat di sini pro rakyat, dan saya kira nanti barangkali Dr. Agung bisa menyampaikan lebih jelas ya. Berapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor J dan guru besar kami yang saya cintai serta rekan-rekan semuanya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa harus pro rakyat, kesehatan pro rakyat, saya bilang sama Dr. Hari, saya buatnya pro rakyat, saya tidak bicara kolegium. Kenapa? Takutnya kita nanti masih panjang ceritanya. Jadi bukan hanya cerita tentang kolegium, tapi melawan menteri ini ternyata ceritanya akan lebih hebat lagi. Ini bukan cerita kaleng-kaleng, kata Dr. Nur Hadi. Jadi sekilas saya mungkin memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda, bahwa masalah kolegium itu hanya masalah kecil yang sebenarnya menjadi celah kita untuk menyerang. Karena selama ini kita terlalu lugu, terlalu polos. Padahal mereka ini sudah bekerja sekian waktu secara sistematis, sebuah grand design sudah disiapkan. Jadi tidak setahun 2 tahun, lebih dari 10 tahun ini setelah bekerja semua dan menemukan karakter-karakter yang cocok, sehingga muncullah yang kita hadapi sekarang, seorang menteri yang begitu percaya diri, membuat agenda setting, membuat saya katakan framing dan priming. Jadi selama ini bila kita menyerang dari sisi medis atau sisi profesi kita selalu kalah, karena kita berhadapan dengan publik, dengan rakyat, seperti itu. Jadi makanya judul pro rakyat itu di situ. Jadi jangan sampai kemudian kita seakan-akan hanya mempertahankan kolegium, padahal sebenarnya nasib rakyat itu akan ada di ujungnya nantinya. Akhirnya adalah yang dirugikan adalah ketahanan nasional. Jadi bagaimana kita merubah mindset dalam menyerang, atau saya tidak katakan bertahan lagi, kita harus menyerang seperti ini, menyerang seorang menteri yang memang kita katakan titipan dari kapitalisme global. Berbagai data bisa kita buat sebagai dasar yang sangat kuat. Sayangnya memang kekuatan ini tidak bisa diimbangi hanya dengan seorang presiden. Bahkan saya katakan bahwa maaf, seorang Prabowo pun tidak sanggup untuk menolak titipan dari kapitalisme global. Yang kita serang bukanlah penguasa, bukanlah Kementerian Kesehatan, tetapi seorang menteri yang notabene bernama BPS. Kenapa saya katakan itu yang kita serang? Karena undang-undang kesehatan itu sangat melekat pada beliau. Beliau yang bukan menginisiasi ya, tapi yang mendapatkan titipan untuk memuluskan ini. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara undang-undang kesehatan dengan BPS. Begitu pula tidak bisa kita lakukan merubah undang-undang ini sebegitu cepat. Mau nggak mau yang harus kita lakukan sekarang secara strategis adalah menghentikan gerakan daripada kaki tangan kapitalisme global. Saya katakan bahwa kuda Troya itu sudah ada di dalam negeri kita. Yang merusak negeri kita itu bukanlah asing lagi, tapi orang yang sudah ada di dalam. Mereka yang sudah terstruktur dan mereka yang menjalankan rule, kata Prof. Siti Fadila Supari, itu sudah ada rule-nya, dia tinggal melakukan SOP-nya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang Menteri Kesehatan yang bila mana mereka memiliki kemampuan serta hati. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang mereka punya kekuatan, kalau kita katakan agak kasar sedikit ya,
yang raja tiga seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita langsung mengalami begitu mudahnya kata-kata yang menjatuhkan profesi kedokteran, dan kita tidak mampu bertekuk lutut, ya diam saja kita. Bahkan teman-teman profesi kita jadi bimbang, harus ngambil di mana posisinya, takut dengan jabatan dan sebagainya. Bahkan maaf, sekelas Prof. Zainal saja begitu mudahnya dihabisin dengan caranya seperti itu. Tapi ini justru yang membangkitkan kami, saya dan saya yakin teman-teman yang lain, sejawat yang lain, bahwa kalau sebuah institusi ilmiah, katakanlah guru besar itu mewakili institusi ilmiah, apalagi sekarang jelas-jelas kolegium itu juga mau dihancurkan, tentu ada niat jahat yang lebih dari itu. Dalam buku terakhir saya katakan bahwa menstria itu sudah ada di depan mata, tinggal kita mau membuat suatu kejelasannya atau kita hanya menganggap ini hanya sebuah kasus kecil. Tidak, ini bukan kasus kecil. Ini adalah sebuah kenyataan yang kita hadapi bahwa negara kita ini sudah ada dalam cengkraman kapitalisme global dan agennya sudah ada. Kalau kita suruh menyebutkan bagaimana mekanisme dia bekerja, itu sangat betul. Dan orang mekanisme itu sudah sangat jelas, sudah sangat tahu, tapi kayaknya juga tidak mampu bergerak seperti itu. Jadi kami harapkan dari pertemuan ini nanti ini menjadi momen perjuangan bagi kita semua, bagi dokter bersama dengan rakyat, bersama dengan sivitas sosial yang lain, bahwa kita melawan seorang menteri yang notabene sebenarnya bukan harus kita lawan, tetapi itu adalah simbol kapitalisme global yang harus kita hancurkan sekarang. Dan ini bukan permasalahan kedokteran, ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi masalah kedaulatan, masalah ketahanan nasional yang setiap jiwa kita yang masih cinta tanah air, tentu ini menjadi target kita, bahwa kita tidak boleh membiarkan bangsa ini hancur dari sektor kesehatan yang selama ini benar-benar kita anggap menjadi mata pencaharian kita. Ya, kami bagi dokter yang sudah bekerja sekian tahun tentu sangat terasa sekali, menyesakkan hati ketika kesehatan itu menjadi komoditas, bukan menjadi lahan untuk beramal lagi, tapi komoditas ekonomi, komoditas politik, dan yang paling menyesakkan ini komoditasnya akan dibawa ke luar negeri. Jadi kita tidak dihabisi secara fisik, tetapi kita akan diperas, ya, seperti santan begitu, nikmatnya siapa yang merasakan, gitu kan? Kita cuma tinggal ampasnya doang. Mungkin itu, Prof. Sukman, kita nanti bisa diskusi dengan yang lain. Baik, terima kasih. Teragung, kira-kira sudah sangat jelas ya latar belakang kenapa kita ketemu, dan saat ini kesehatan ini kelihatannya terancam ya, tidak pro rakyat lagi, dan kita harapkan kita pro rakyat ya. Jadi artinya kebijakan yang sekarang ini ada, dan kelihatan organisasi profesi, kolegium dan sebagainya itu sudah diadu domba dan sebagainya. Dan ini sangat kita sayangkan di negeri yang kita cinta ini. Dan selama saya jadi dokter 40 tahun lebih, berarti saya baru mengalami situasi seperti ini saat ini. Kita berani mengukakan ini ya dengan teman-teman sejawat, saya kira teman-teman sejawat semua sudah paham. Baik, barangkali ini sebagai pembukaan kita prolog, mungkin selanjutnya bagaimana kita diskusi wartawan saja. Dari Menteri Kesehatan terkait bagaimana menjadikan semua rumah sakit vertikal itu sebagai unit usaha, sebagai BUMN kesehatan yang disetarakan dengan BUMN perbankan, BUMN tambang, bagaimana menghasilkan revenue yang sebesar-besarnya untuk negara, untuk pemerintah, bukan sebagai suatu alat untuk memenuhi kewajiban konstitusi negara dalam rangka membuat rakyat itu sehat. Jadi tahun lalu 2023 itu ada Dirjen, ya, keputusan Dirjen yang sudah mau diberlakukan, tetapi karena tantangan dari para guru besar, para profesi itu dibuat ditunda. Itu Dirjen itu mengatur bahwa dokter spesialis di rumah sakit vertikal itu dikelompokkan
ada dokter spesialis bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Itu ada koefisiennya. Bintang 1 saya sebagai dokter spesialis senior dengan pengalaman lebih dari 20 tahun itu bintang 1. Tapi yang baru lulus kemarin belum ada 10 tahun dan pasiennya nggak banyak itu dokter bintang 3. Saya di rumah sakit vertikal ditargetkan untuk 75% pasien saya harus pasien umum dan VIP. Pasien BPJS atau JKN yang boleh ketemu saya dibatasi maksimum kuotanya 25%. Tapi sebaliknya yang dokter bintang 3 itu dia diarahkan untuk mengurus pasien JKN, pasien BPJS-nya mereka 75% BPJS diurus oleh dokter bintang 3. Itu dokter kita disumpah saat lulus dokter untuk melayani pasien kita tanpa membedakan asal-usul termasuk ekonominya. Jadi ini betul-betul keputusan yang tidak memiliki moral sama sekali. Ya, tapi itu ada SK-nya dan sudah muncul. Ya, belum sempat karena tantangannya besar. Pada awal tahun ini ada ya satu lagi, yaitu ada 2 lagi. Yang satu adalah tiba-tiba seorang spesialis yang sudah bekerja di rumah sakit vertikal selama berpuluh tahun dimutasi, dipindah ke rumah sakit di kota lain sama-sama rumah sakit vertikalnya. Dokter itu bekerja, dia membangun trust dengan pasiennya. Pasien, kita kalau ada keluarga kita bukan dokter. Kalau ada keluarga yang sakit ginjal misalkan, saya akan cari teman dokter saya, tanya, dokter ginjal yang terbaik di kota ini siapa? Saya akan buka Google, cari informasi itu juga. Dokter itu siapa, pengalamannya apa? Itu kita semua rata-rata seperti itu, ya. Tetapi tiba-tiba dokter yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di satu rumah sakit dimutasi sebagaimana pegawai vokasi, pegawai bank. Itu satu hal yang menunjukkan. Dan rata-rata kalau kita tanyakan jawaban dari Kementerian Kesehatan, yang kita pindahkan itu dokter yang ada di kuadran 3. Ternyata sebelumnya ada pembagian kuadran. Dokter dilihat dari penghasilannya untuk rumah sakit. Masuk kelompok 1 yang menghasilkan uang banyak untuk rumah sakit, nomor 2 dan nomor 3 yang boleh dimutasi, dipindah-pindahkan adalah yang di kuadran 3. Terus yang terakhir adalah surat dari Dirjen Yankes juga kepada direktur rumah sakit vertikal semuanya, penilaian kinerja semua ada buktinya, ada suratnya. Dokter spesialis dinilai kinerjanya berdasarkan seberapa banyak dia bisa menghasilkan uang untuk rumah sakitnya, dari merawat pasien, berapa lama pasien itu dirawat, hari perawatan, dan satu lagi penggunaan alat-alat canggih yang sudah disediakan di rumah sakit. Kita tahu dalam 2 tahun terakhir menteri kita ini menggelonggong istilahnya rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah dengan berbagai peralatan canggih. Digelonggong itu kan bukan kemauan rumah sakit itu, sapi itu digelonggong air itu untuk dijual nantinya. Ini juga sama, digelonggong dengan alat-alat canggih, tidak melihat kebutuhan, sehingga menteri dengan menggelonggong ini berharap target untuk uang itu segera menghasilkan sesuatu yang sudah diinvestasikan. Dan muncullah SK ini, dokter spesialis dinilai kinerjanya berdasarkan seberapa banyak dia. Jadi kalau di situ jelas semua kita yang di rumah sakit vertikal yang sudah senior, yang belum besar, itu nggak akan bisa bekerja menangani pasien sebanyak yang masih junior. Dan penghasilan yang makin senior pasti makin kecil. Yang junior ini yang banyak. Kalau mau seperti itu, jadilah rumah sakit swasta. Jangan jadi rumah sakit pendidikan. Jadi itu tanda-tanda yang sampai juga disebutkan oleh Dr. Agung bahwa arahnya adalah komersialisasi kesehatan rakyat kita. Terus dari sisi yang lain, peserta untuk JKN kita saat ini adalah lebih dari 95% penduduk. Jadi ada 250 juta penduduk kita yang sudah ada di BPJS, di JKN. 70% ternyata ada di kelas 3. Jadi ada 196 juta penduduk Indonesia saat ini yang dia ada di BPJS kelas 3. Peraturan di rumah sakit vertikal itu tadi mempersempit kesempatan akses rawat inap dan
lama antrean untuk pasien BPJS kelas 3 di Semarang ya dibatasi. Terus hari perawatan untuk pelayanan kepada pasien umum itu dibuka 7 kali 24 jam. Tetapi untuk pasien JKN pelayanan dibatasi pada 5 hari kerja dan jam kerja. Jadi yang dibuat aturan bukan untuk masyarakatnya. Dokter yang di rumah sakit dibolehkan menerima pasien umum 7 kali 24 jam, tapi untuk pasien JKN yang boleh melayani hanya pada jam-jam kerja. Jadi dipersempit ruang geraknya untuk rakyat. Jadi negeri ini untuk siapa negara ini pertanyaannya? Itu contoh-contohnya masih banyak lagi. Ya, kalau banyak ya contohnya. Barangkali kalau kali ini saya bisa sebut itu kejahatan kepada kemanusiaan. bisa menjadi yang pelanggaran undang-undang dasar. Kejahatan kepada kemanusiaan. Kira demikian ya. Pelanggaran pasal 28 ya. Ya, ini kok melanggar undang-undang dasar pasal 28 ini. Ya, kan juga. Ya, ini mungkin banyak ya ceritanya. Saya kira mungkin di sini ada juga dari yang wartawan belum ada.